Jadi banyak sekali ini ya spasinya yang salah-salah. Enggak, nanti diperbaiki. Iya, Nars, karena yang terlihat sekali. saya baru ingat, Nars, saya rubah. Ya. Saya rubah itu, Nars. Oh. Saya rubah dari 2010 ke 2007, 2000 iya. itu jadi terganti. Harusnya kirim PDF supaya biar cepat ini. Oke, saya baca dulu terbelakangnya. Penurunan fungsi kognitif merupakan masalah yang umum pada lansia. Resiko gangguan kognitif meningkat dengan adanya hipertensi dalam jangka waktu yang lama, tidak terkontrol. Oke. Kemudian tujuan penelitian ini, berarti masalahnya yang biru-biru karena mengubah ini ya? Iya, Nars, mengubah itu. Oke. Jangan dikoreksi. Hubungan kejadian hipertensi. Konten ini menggunakan desain terhadap ada kontaknya nih para lansia kita punya, enggak ada nomor-nomornya? Enggak semua, Nars, karena kebanyakan saya datangi langsung. Oh ya, kalau ada yang punya kontaknya minta kan? Oh iya, Nars. Karena mau juga penelitian dengan subjek yang sebenarnya keluarganya sih, keluarga penderita hipertensi. Nih, tolong. Di wilayah puskesmas itu, Nars? Ya, sebenarnya saya ininya Skop Makassar. Cuma kan karena awalnya saya mau stratif klaster, tapi karena pandemi kan susah, jadi saya ubah jadi accidental sampling nih. Siapa yang bisa ditemui? Nanti saya coba cari lagi, siapa tahu saya masih punya nomor. Mudah-mudahan ada ya. Baik, saya lanjut. Teknik sampling, purposive sampling kita tadi. Atau Nars, saya baru ingat saya punya nomor kader. Oh ya. Nomor kadernya. Boleh juga itu. Iya, nanti saya kirimkan Ki Nars nomor kadernya. Iya. Ya kalau ada yang langsung juga respondennya juga lebih bagus lagi ya. Iya, Nars. Kemudian saya welcome mereka kalau kita ini. Kalau yang di Kaluku Bodoa welcome sekali Nars kadernya. Oh. Kalau aninya respondennya sendiri? Iya, Nars, welcome semua mereka di sana. Dulu kadang kita lanjut. Oke. Mini mental state examination. Penelitian ini tidak rutin mengkonsumsi. Nanti coba dilihat. Kita pakai, kayaknya kalau Indonesia itu pakai koma ya, bukan pakai titik. Oh iya, Nars. Ya. Nars. Jadi 49,6. Penelitian ke 18 tidak penting. Kemudian apalagi ini? Iya, pakai koma, seingat saja saya aturan, kecuali kalau di luar memang dia pakai titik. Oh iya, Nars, nanti saya perbaiki tuh. Oke. Ada hubungan antar kejadian hipertensi? Memang ada hubungan ya? Enggak. Ya, yang kemarin kan Nars itu tidak ada hubungannya. Itu karena kemarin dua kategori Nars. Sekarang 3 jadinya. Oke. Dan ketika diubah jadi 3, dia ada Nars. Kan kemarin usulannya Bu Eli itu dijadikan numerik ya? Iya, Nars. Saya ada 2 saya analisis Ki. Yang satu itu yang untuk yang status hipertensinya itu kan kategori Nars. Jadi saya pakai Pearson. Terus kalau untuk yang tekanan sistolik, diastolik sama derajat hipertensi itu saya pakaikan Miss Firman Nars.
Iya, maksud saya kayak tadi kita bilang ada yang 2 kategori, terus 3 kategori. Itu ya untuk yang aspek yang mana yang kita korelasikan? Ini Nars, yang kan kalau yang fungsi kognitif kan kemarin itu 2 kategori Nars, sekarang jadi 3. Oke, Terus kenapa kita tidak pakai yang numeriknya? Ya nominal ya, apa sih istilahnya? Jadi kenapa kita bagi 3 lagi? Kenapa bukan seperti usulannya Bu Eli kalau ada nggak salah? Numerik. ada Nars, yang derajat hipertensinya yang saya Oh itu hubungkan dengan skor. beliau Iya, mintanya hanya untuk yang itu. Kalau iya Nars. oke oke. Saya bikin untuk yang skor MMSE-nya dengan derajat hipertensinya. Kalau yang statusnya itu, yang status hipertensinya saya enggak kasih masukan Spearman. Oke, dan yang Pearson tadi berhubungan, yang Spearman juga berhubungan semua. Iya, Ya, Nars. tunggu dulu. Di mana itu korelasi negatif yang bermakna dengan antara tekanan sistolik, tekanan diastolik, derajat hipertensi dengan skor. Skor MMS. Di, Nars. Oke, berarti uji statistik ini perlu diperjelas di yang mana kita pakai untuk korelasi yang pakai uji Pearson, yang mana Spearman, yang mana Mann-Whitney. Iya, Nars. Saya jelaskan di bagian analisa datanya kalau misalnya. Iya, kalau misalnya status hipertensinya dengan untuk fungsi kognitifnya saya pakai untuk Pearson. Terus kalau untuk yang tekanan sistolik, tekanan diastolik, derajat hipertensi dengan skor MMSE-nya saya pakai Spearman. Ini ada Mann-Whitney? Mann-Whitney itu untuk perbandingan antara domain-domainnya, Nars. Untuk yang hipertensi dengan non-hipertensi. Atau saya harus kasih hilang itu, Nars? Kalau tidak ada ini disinggung di dalam hasil, kita singgungkan di dalam hasil. Ada ini, Nars, yang domain orientasi atensi, kalkulasi, mengingat, serta bahasa MMSE menunjukkan skor yang lebih rendah dan bermakna. Oh, ada. Berarti tidak apa-apa, pertahankan saja. Tunggu kita coba analisis. Terdapat hubungan dengan status hipertensi, terdapat hubungan antara status hipertensi dengan fungsi kognitif. Statusnya dengan fungsi kognitif. Terdapat korelasi negatif, bermakna tekanan sistolik, tekanan diastolik, derajat hipertensi. Apa yang kita maknai dengan yang dia korelasi negatif? Apa yang kita pahami? Dia kalau misalnya semakin tinggi tekanan sistoliknya, Nurse, berarti semakin rendah juga skor MMSE-nya. Oh, begitu. Tapi kenapa ini sebenarnya ini akan jadi bingung ketika kita gabung ini P dan R. P-nya P0,02 ini korelasinya yang mana? Yang kalau untuk menunjukkan hubungannya itu yang P-nya, Nurse. Kalau R-nya itu kekuatan hubungannya. Ya, maksud saya P0,002 ini korelasinya apa dengan apa? Sistolik dengan MMS, Nurse. Nah, itu perlu jadi ini kita gabung dalam satu. Jadi tidak kita jadi bingung ini korelasinya apa dengan apa atau variabel apa dengan apa. Jadi nanti dipisahkan saja. Kalau yang di atas kan terdapat hubungan antara status hipertensi dengan fungsi kognitif. Oke. Terdapat korelasi negatif yang bermakna antara tekanan sistolik, tekanan diastolik. Oh iya, Nurse. Nah, kalau yang P0,002 tadi tekanan sistolik dengan MMSE. Iya. Kalau yang 0,004 apa? Yang diastolik dengan MMSE, Nurse. Oke, kemudian jadi kasih masuk saja apa namanya? Yang antara terdapat korelasi negatif yang bermakna antara tekanan sistolik dalam kurung P 0,0002, kemudian tekanan diastolik dengan R-nya juga tidak apa-apa, kemudian dan derajat hipertensi ya dengan R-nya juga, baru dengan skor MMSE seperti itu supaya kita jadi bisa langsung terorientasi ketika disandingkan tekanan sistol variabelnya dengan
apa namanya ini skor dari ujinya seperti itu. Nah, karena kalau begini saya bingung ya. Walaupun memang terlihat ada sequence ya, atau mungkin kita bisa sebut saja mungkin kayak caranya orang kalau dalam bahasa Inggris ya, terdapat korelasi negatif yang bermakna antara ya secara berurutan ya, sebagai berikut. Nah, itu baru kita bisa sebutkan, tapi kalau tidak disebutkan bahwa ini secara berurutan kita bingung. Ini sistolik, diastolik dengan derajat hipertensi yang mana ini? Oh iya, Nars. Terserah kita mau pilih dengan merangkai kata yang menyebutkan bahwa secara berurutan skor-skornya ini ya. Atau kita masukkan kayak tadi tekanan sistolik dalam kurung P sekian dan R-nya, tekanan diastolik P sekian dan R-nya. Kemudian diakhiri dengan skor MMSE. Ya, Nars. Ya. Oke, ini domain orientasi atensi dan kalkulasi mengingat skor yang lebih rendah dan bermakna pada responden dengan hipertensi tidak terkontrol. Lumayan bagus ini kita punya penelitian sih, kayaknya sekali apa namanya, spesifik sekali. Ya, ada apa istilahnya, kaya hasilnya. Ada hubungan antar kejadian antara atau antar ya? Antara, Nars. Nah, berarti ada yang hilang di sini ya, antara kejadian hipertensi, karena maknanya pasti beda seperti itu ya. Sumber literatur, perhatikan baik-baik ini walaupun dia kan bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia tidak ada E-nya seingat saya. Yes. Jadi perhatikan baik-baik. Oh iya, Nars. Literatur kalau ada E-nya itu bahasa asing seingat saya ya. Oke, kita lanjut. Mana Mini Dwi? Tidak masuk, Ki. Belum, Pidi. Belum, Pi, kayak. Oke. Iya, Nars. Salah satu masalah penting. Penurunan fungsi kognitif tidak selalu sama. Nah, ini ada nanti diperbaiki. Ini dia terlalu masuk ke dalam, Gapdi. Oh iya, Nars. Pastikan bahwa tidak ada kesalahan yang sederhana seperti itu ya. Minta Kakak atau siapa saja untuk lihat lagi yang mana yang salah dalam penulisan. Oke, ini antara ini dengan paragraf berikutnya, ini dengan paragraf berikutnya, ini saya bisa lihat, ini tuh pasti ada ini. Karena jauh sekali, beda. Sementara di aturan panduan itu hanya spasi 2. Baik itu antar paragraf maupun antar line, antar baris. Iya, Nars. Okay. Ini Sasen JJ ini sudah betulkah cara penulisan anunya? Nanti cek ya. Memang seperti ini ya? Oh, Sasen Nars. Astaga. Nanti karena jarang saya lihat ini, biasanya cuma satu kata. Satu sih. Oke, ini yang masih ada biru-birunya. Kemudian jumlah kasus hipertensi pada tahun 2000. Wah, masih panjang ini. Oh, mungkin gara-gara perubahan dokumennya. Ini juga, ini ke sini pasti masih ada yang remove tadi.
Ya. Indikasikan perlunya ada. Ini juga yang biru-biru. Oke, lanjut. Pertanyaan penelitian disambung saja deh kalau cuma satu. Oh iya, Nars. Bertujuan untuk mengetahui kalau sudah bahasa skripsi, nanti cross check di panduan itu seingat saya sudah bahasa dengan kata kerja pasif. Oh, diketahui, Nars. Iya, seingat saya seperti itu. Oh iya. Jadi lihat kembali, ya. Oke. Yang ini, Nars, kemarin ada di bagian manfaat bagi profesi keperawatan. Kemarin Nars Silvi bilang untuk lebih aplikatif lagi. Apakah sudah? Iya, betul. Ini masih apanya dan dari promosi kesehatan mengenai apa, ya? Oh iya, Nars. Berdasarkan ini bahwa misalnya kita tadi ada korelasi antara kejadian hipertensi dengan kognitif, maka agar lebih diperhatikan lagi kejadian hipertensi pada lansia yang akan berdampak pada fungsi kognitifnya atau seperti apalah. Gaf nanti cari kata-kata yang bisa diambil dari hasil pembahasannya. Iya, Nars. Oke. Sarana evaluasi terkait. Sudah lumayan yang tadi. Oke. Masih ingat apa lagi masukannya Bu Eli selain yang tadi itu? Kemarin yang Nars Silvi, Nars di bagian itu, Nars kemarin Nars Silvi tanya tentang judulnya, Nars itu dia mau kejadian atau status jadinya, Nars. Yang penting kan kita punya definisi operasionalnya yang disebut dengan status dan yang disebut dengan kejadian itu apa, gitu. Intinya ada definisi operasional. Kan kemarin definisi operasional Nars itu yang apa? Terkontrol tidaknya, tapi karena Nars Silvi bilang setahu saya itu yang kondisi yang tekanan darahnya 140/90, jadi saya jadikan itu bagaimana Nars jadinya. Saya bingung di situ. Maksudnya 140, sekarang kan kayaknya aturannya sudah 130 ya? 140, kalau masih 140 Nars. Masih yang di puskesmas masih pakai 140 ya? Kalau iya, ingat saya AHA itu bilang 130 masuk hipertensi. Cuma kalau karena ini kita bicara tentang yang diterapkan di puskesmas 140 ya sudahlah seperti itu. Kalau AHA sendiri memang itu 130. Iya, 130 seingat saya. Jadi tidak kita bingung. 140 kalau definisi yang lalu kan sama dengan atau lebih dari 140, maka 140 itu sudah masuk kategori hipertensi gitu. Ya, Nars. Jadi jangan ragu lagi. Oh iya, Nars. Ini ada A sendiri nih, habis koma terus ada A besar, nanti tolong di cross check ya yang seperti ini. Dilihat enggak ini? Oh iya, Nars. Ini kan ya harusnya titik atau misalnya memang mungkin harusnya memang betul koma tapi mungkin A-nya yang diganti. Maginya dulu. Yuk, masih ngajar. Ini jadinya kalau kelihatan di sini kalau koma dia pakai koma ya. Jadi konsisten Ki ya dari abstrak sampai iya sayang sebentar. Tabel itu ingat, tabel itu ada aturannya ya. Saya tidak tahu apakah ini berlaku juga di tunjangan pustaka atau tidak, tapi saya ingat saya tabel itu dia ada ukuran hurufnya berapa? 11, Nars. 11 ya, kalau di sini masih 12. Oh iya, Nars, nanti saya perbaiki. 11 atau 10 Gak? Nanti cek ya. Nanti saya cek, Nars, di... Ya.
lihat kakak. Kakak bikin apa itu, kakak. Kita revisi dulu. Kakak punya stres kalau dalam bahasa Indonesia satu ya. Kalau kita mau tulis bahasa asing pastikan dia italik kan gitu ya. Jangan. Tunggu ya kakak ya. Kita ganti dulu. Mana ini videonya Umi? Gimana bisa untuk ganti video, ditutup dulu videonya. Mute my. Oke, kita lanjut ya. Kurang aktivitas fisik, asupan makanan. Oke, dalam sistem saraf pusat, kalau dia adalah akronim, berarti huruf pertama dari ininya katanya itu dia kapital ya. Memang ternyata membimbing lewat Zoom ini lebih bisa membahas lebih bisa terbahasakan ya. Kemauannya kita. Ini kata sedangkan jangan ada di sebagai awal kalimat ya, Gam. Dia adalah kata apa tadi kita bilang sambung ya, apa? Penghubung. Ya, jadi penghubung. Dia kata penghubung dia jangan ada di awal kalimat. Iya, Nars. Oke. Jadi walaupun sudah lewat ini masanya mengoreksi tinjauan pustaka karena sudah revisi, tetap selalu lihat lagi kembali ya. Nah, ini di tabelnya perbaiki jenis hurufnya, terus seingat saya kalau tabel nanti lihat lagi apakah tinjauan pustaka juga mengikuti kaidah penulisan tabel yang kayak di hasil, nanti lihat di panduan ya. Karena walau bagaimanapun meskipun kita sudah selesai, orang akan baca karya kita. Kalau tulisan kita kacau-kacau kan jadinya gimana ya. Yang pertama kalau orang yang visual dia tidak tertarik membaca walaupun bagus misalnya ya. Yang kedua orang bisa menilai sebegini Ji menghasilkan karya tulis, bahkan untuk typing error dia tidak perbaiki kan seperti itu jadinya. Jadi ini bisa dibilang mencerminkan diri kita juga lah ya. Jadi kalau saya cukup menekankan sih perbaikan dari aspek typing error ini. Karena untuk orang yang visual seperti saya lihat kalau tidak beraturan ya, kalimatnya tidak beraturan, tanda bacanya tidak beraturan, itu langsung hilang mood. Hilang mood untuk membaca. Oke, kita lanjut. Ini konsisten ya, yang G kebiasaan merokok. Kalau memang semuanya huruf kapital, tetap semuanya huruf kapital. Kalau ada misalnya di sini status kesehatan kata berikutnya huruf kecil, ya maka konsisten juga dengan judul-judul berikutnya. Saya cuma ingatkan saja.
apalagi? Aku bisa lupa. Ini pengukuran fungsi kognitif terlalu dekat nih dengan kita, tapi ya tidak apa-apa lah. Nah, ini tinggal ukurannya kayaknya tabelnya ya, size hurufnya, termasuk sumbernya apa itu. Kerangka konsep, kemudian hipertensi, ada hubungan, Tidak ada hipotesis nih sekarang ya? Tidak ditulis. Oh, ada. Saya tidak perhatikan. Jadi kalau hipotesis cuma satu, tidak usah kamu hipotesis. Iya. Kasih awal kalimat saja, adapun hipotesis dari penelitian ini adalah ya, biar dia tidak berdiri ini ya. Biar tidak berdiri kosong. Satu 192 tapi yang diambil 125 ya. Ya. Nanti dicek obat anti hipertensi ini nyambung atau bagaimana ya. Oh, benar. Yang benarnya itu cross check di diagnosis atau di diagnosa, cek atau terdiagnosa, cek kalimat kata yang yang sesuai dengan kaidah bakunya. Teknik sampling, besar sampling. Jadi totalnya 130. Kenapa tadi di depan 125, Gap? Aku yang itu nurse ada 5 yang menolak. Oke. Ada dijelaskan dropout-nya? Ada dijelaskan di bagian hasilnya nanti, nurse. Oh, ini ada jadi alur ya? Iya. Oke. Ini nanti cross check MS Excel ini sudah pernah kita singkat atau belum? Ya. Oh, iya, nurse. Karena kalau kita belum pernah berikan kepanjangannya, biasanya kita tidak menyingkat. Tapi SPSS juga, ya bagaimana? Ya sesuaikan Mila bagaimana panggilan dari brand software yang kita gunakan ya. Biasanya dituliskan seperti apa resminya. Oke. Ini sebenarnya kalau saya sendiri agak kurang nyaman sih untuk kalau saya yang nulis antara 2 dengan A-nya. Ini kan A ini bagian dari 2, tapi satu garis. Satu garis. Kalau saya sendiri, saya tidak nyaman menulis begini ya. Nanti dilihat-lihat saja. Ini kita terkontrolnya kurang dari 150 nih. Iya, nurse. Dari JNC rekomendasinya kurang dari 150. Oke. Normal, oke. Aduh, itu lagi. Tadi yang kita ganti jadi 3 kategori yang ini kognitif lansia. Ini ya. Iya, kemarin kan. Tapi kalau di kuesionernya memang buat seperti ini ya? Ya, nurse. Kalau di kuesionernya untuk aturan pemakaiannya dia menentukan enggak kriteria objektifnya atau apa istilahnya pengkategorian penilaian ada enggak? Kemarin nurse itu yang saya cari, itu yang kita pernah tampilkan juga, itu banyak dia batasan pengkategoriannya dia, nurse. Kalau mau yang untuk tahu normal dengan tidak normalnya itu yang pakai 24, tapi kalau mau tahu yang per kategori yang ringan, berat apa begitu, nurse bisa pakai yang ini. Iya, yang jelas dia ada dasarnya karena jangan sampai gak buat sendiri. Nah, ya? Nurse, ada dasarnya, ada saya jelaskan juga di bagian instrumennya. Oke, mantap dah. Lanjut. Ya, nanti di cross check anti hipertensi itu terpisah atau sambung.
Kemudian aktif kurang. Yang aktivitas fisik, ini dibicarakan juga nggak dalam hasilnya? Yang olahraga, nurse, yang saya maksud di situ. Jadi karakteristik respondenta kita kasih masuk yang ini, kita kasih definisi operasional juga yang aktivitas fisik ya? Iya, nurse. Karena saya bingung mau digabung atau tidak, karena atau saya. Oke. Sebenarnya yang saya pahami, tapi nanti tinggal cross check dengan pembimbing satunya ya. Yang saya pahami, definisi operasional itu akan digambarkan dengan akan menggambarkan variabel-variabel yang diteliti. Sementara kita karakteristik responden ini, seingat saya kita bukan menjadi bagian dari tujuan penelitian kita ya. Tapi nanti cross check lagi apakah memang harus dimasukkan ini atau seperti apa ya. Karena kalau kita masukkan seperti ini nanti dibilang kenapa usia, tingkat pendidikan, jenis kelamin tidak dibuatkan ke definisi operasionalnya. Itu cuma permainan logika saja, pertanyaan secara logis ya. Tapi silahkan dicari lagi referensinya apakah memang definisi operasional juga mencantumkan hal-hal lain yang masuk dalam kuesioner kita, walaupun dia tidak menjadi bagian dari tujuan penelitian kita. Nanti cross check lagi, ya. Di sini nurse saya jelaskan kemarin ada nurse kita bilang itu kuesioner MMSC kebanyakan dipakai di mana? Saya jelaskan di situ nurse. Terus kemarin ditanya juga ya? Sudah diterjemahkan. Ini yang di poin C ini kita jelaskan. Iya. Iya. Oke. Yang ini nurse cut off yang tadi. Oke. Editing, upaya memeriksa. Jadi di pengolahan data ini diterangkan apa yang kita lakukan. Editing bagaimana jadi ini kan bahasa normatif toh. Istilahnya bahasa proposal, tapi apa yang kita lakukan pada saat proses editing ini yang kita tulis di skripsi tak? Oh iya. Bagaimana proses coding tak, bagaimana data entry tak, ya cleaningnya dan seterusnya. Oke. Ini kan panjang sekali ya uji analisis bivariata ya, dan ada beberapa yang kita gunakan. Mungkin kita bisa buat per paragraf yang cross tab, kemudian yang Pearson ya, kemudian yang Spearman dan yang uji Mann-Whitney. Jadi lebih dirincikan, kemudian kita bisa lihat oh ini yang ini untuk ini, yang ini untuk ini. Kalau seperti ini kita ya di samping kita sudah kelelahan ya membacanya, kadang kalau sudah bercampur seperti ini kita bingung ya tidak tidak begitu jelas. Jadi lebih baik pisahkan cross tab di satu paragraf, yang Pearson di satu paragraf, dan Spearman maupun Mann-Whitney itu di paragraf yang berbeda juga. Oke, yang sama halnya dengan pengolahan data di etik ini, ya, etika penelitian ini diuraikan bagaimana proses kita menjalankan etika penelitian ini, ya. Bukan lagi bahasa normatif, peneliti harus seperti apa, tapi apa yang dilakukan peneliti pada saat melakukan penelitian sehingga etik penelitiannya ini betul-betul dilaksanakan. Kemudian hasil pembahasan
Nanti dilihat ya, graf ini terlihat jauh sekali jaraknya antara paragraf yang menjelaskan hasil dengan hasil yang berupa karakteristik respondennya. Jangan sampai terlalu jauh jaraknya. Ya, pastikan bahwa ketika kita menuliskan tabel, dia berada dalam satu halaman. Itu aturan yang seingat saya ada dalam panduan. Jadi usahakan dia berada dalam satu halaman ya, enggak. Kalau terpaksa harus 2 halaman ya. Dalam artian misalnya ini karakteristik responden ini ketika kita enter lagi ke bawah itu masih ada lagi lebihnya sekitar 2 baris ya. Maka kita harus pastikan bahwa di halaman sebelahnya itu yang karakteristik min, max ya, frekuensi dan presentasenya itu yang harus tercantol juga di paling atas dari baris yang menjadi sambungan dari tabel kita. Begitu enggak? Bisa dipahami? Halo, Gaf? Paham enggak? Halo, pegang kepala, pusing enggak? Tidak kedengaran suara tak, Gaf? Oh, 1 halaman sih sebenarnya, Nars, cuman karena itu ya, terpindah jadi kayaknya. Ya, kalau misalnya harus 2 nanti dibuat seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, kemudian ini kenapa lama hipertensi ini apanya min max-nya ya? Iya. Oh, baru ini kategorinya, Di? Iya, Nars. Iya, memang ini cukup panjang ya jadinya. Tapi kalau 1 jadi halaman sih sebenarnya, Nars. Iya. Kalau jadi 1 paragraf, 1 halaman ini tidak membingungkan jadinya nanti. Oke, gambaran kejadiannya. Oke. Tabulasi silang. Nah, di sini, Mi. Tadi di atas 10 semua, ini jadi 12. Tidak konsisten. 1, yang kedua kelihatan tidak baca panduan. Ya, oke. Oke, kita coba lihat orientasi, registrasi. Kalau ada pembimbing lain biasanya kalau di tabulasi silang seperti ini beliau langsung minta mana nilai P-nya. Tapi kita tidak, Jita? Enggak, jangan. Sebenarnya bagus ini dibahas, nah. Yang karakteristiknya, apalagi dalam karakteristik ini, seingat saya tadi kita masukkan kebiasaan olahraga atau aktivitas fisik ya. Jadi kalau kita jelasin definisi operasional itu sebagai aktivitas fisik, jangan masukkan ini kebiasaan olahraga. Oh, iya, ini namanya tidak konsisten. Ya, jadi apa yang kita tuliskan definisi operasional samakan dengan penamaan yang ada dalam tabel tak. Begitu ya. Coba dengan nilai P-nya ini. Nilai P-nya, Nars, ada di enggak, maksudnya saya enggak kasih masuk. Iya, jangan kasih masuk di sini, tapi maksudnya kasih masuk dalam pikiran dia supaya nanti kita bisa lihat-lihat. Oh iya, Nars. Atau bisa lagi, dikembangkan lagi penelitian ini. Jadi 2 manuskrip. Oke. Tadi itu karakteristik dengan apa yang kita cross-tab? Ya, Nars, cross-tab dengan
kejadian hipertensi. Kita bahas itu. Iya, Nurse. Berarti banyak sekali pembahasan. Tapi saya kasih jadikan satu, misalnya kayak kejadian hipertensi, saya bahas di situ. Oh, satu saja, satu paragraf gitu nih. Ya. Oke, hubungan tekanan. Jadi untuk sistolik semakin tinggi sistoliknya, maka kognitifnya semakin rendah. Kalau diastolik sama juga. Semakin tinggi juga sama. Oke, kalau derajat hipertensi semakin tinggi derajat hipertensinya semakin cocok tawon. Kemarin juga begitu kah hasilnya? Itu nurse yang kemarin, nurse Bu Eli bilang coba untuk cross step, untuk analisis ulang untuk numerik, jadi saya bikin begini. Jadi hasilnya kemarin sudah seperti ini ya? Tidak nurse, kemarin status hipertensinya saja. Oke. Jadi bagus ini penelitian intinya. Ya bahwa yang registrasi ini memang betul-betul walaupun sudah di ini tetap tidak ada hubungannya. Oke deh. Ingat ini ya, konsisten Ki, karena kalau kita pakai koma ya koma semua. Oke, gambaran kejadian hipertensi, justifikasi. Banyak orang, kalau saya sendiri tuh melihat apa yang kita tampilkan dalam pembahasan itu untuk poin-poinnya berdasarkan tujuan sih. Kalau tujuan kita langsung mengidentifikasi hubungan, langsung hubungannya. Tapi memang kita tujuan pertamanya gambaran dulu ya, mengidentifikasi gambaran. Berarti sudah cocok. Itu Kak. Oke, di sini ada panjang sekali ini jadi apa yang kita ceritakan di sini, Gap? Kita ingat nih. Yang ini Mas, yang di kejadian hipertensi itu saya jelaskan berapa banyak yang tidak terkontrol, terus dia hubungan dengan karakteristik. Ini saya jelaskan semua di sini. Saya coba baca tadi. Karena biasanya kalau terlalu panjang itu kadang kalimatnya sudah jadi tidak efektif atau mengelirukan kadang. Justifikasi terkontrol atau tidaknya hipertensi pada penelitian ini berdasarkan pada pencapaian target tekanan darah dan status. Oke, kalau kita lihat di kalimat pembuka ini di pembahasan GAP, justifikasi terkontrol atau tidaknya hipertensi pada penelitian ini berdasarkan pada pencapaian tekanan darah dan status konsumsi. Tapi kalau definisi yang kita ambil itu cuma batasan tekanan darah kan? Dua nurse saya. Dengan status konsumsi obatnya ya? Iya. Ada kejelasan di bawah. Tidak, maksudnya di batasan karakteristik kan? Dengan masalah pengobatannya juga. Iya, setahu saya tulis. Coba saya cek di batasan karakteristik tadi. Luar biasa. Ini batasan karakteristik kita cuma bicara tentang ini. Jadi apa namanya? Akhirnya kita memperlihatkan kekurangan tas sendiri. Ya, dengan kalimat pembuka seperti tadi. Kita kan pakainya si JNC yang tidak membicarakan tentang masalah pengobatan. Oke, untung saya baca tadi. Jadi ini dihapus saja, dia pencapaian target tekanan darah yang dianjurkan. Ini. Jadi di sini kita hapus, ya.
Bisa ditambah. Kenapa tidak bisa dicoret ya? Oh, karena belum di lock. Kalau referensi tayang ini ada dua ini berarti kita bilang di dasar salah satunya didasarkan pada kalau misalnya memang referensi yang kita dapat memang ada juga status konsumsi obat. Jadi kita bisa tambahkan di sini supaya tidak kita mengurangi lagi esensi dari kutipan A, ya. Ditambahkan salah satunya didasarkan pada pencapaian target kita, sehingga kita tidak mengurangi esensi dari pernyataannya orang dan tetap tersambung dengan yang JNK tadi. Tapi memang JNC cuma bicara tentang tekanan darah atau dengan status obat? JNC 2 nurse. Terus kita kenapa di definisi operasional tidak ada masalah status konsumsi obat? Berarti saya tambah di definisi operasionalnya di nurse. Iya, tapi itu akan mempengaruhi ini tak juga kayaknya nanti. Saya enggak tahu ya akan mempengaruhi kita punya data lagi nanti toh. Apakah yang ada pada status konsumsi obat antihipertensi ini, Gap? Dia minum atau tidaknya, nurse. Oke, nah yang uncontrol ini kira-kira kalau kita ingat-ingat data yang tergolong dalam yang terkontrol ini biasanya dia minum obat atau tidak? Coba kita ingat-ingat. Halo, Gap? Yang respondenta yang kita kategorikan dalam kejadian intervensi yang terkontrol ini pada umumnya atau memang seluruhnya memang konsumsi obat atau tidak? Ini akan berpengaruh ini ketika batasan karakteristik kita sudah harus bertambah ya, kemungkinan besar akan mempengaruhi data juga. Seperti itu. Jangan ini dia nanti kamu jatuh. Jadi kalau kita ganti di definisi operasional, maka kita harus lihat kembali data, jangan sampai ada yang kategorinya di bawah dari 150 mm Hg. Coba kita bukakan. Memang ini akan mengelurukan nanti dan akan ada kategori yang lain. Kita mau namakan kategori apa itu kalau misalnya kita lihat ya. Nih. Ya, ini ada saya bilang bagian status. Oh ini dan menjawab rutin. Rutin minum rutin apa? Kasih jelas. Oh iya Nas. Menjawab rutinnya. Tapi berarti kita punya pengelompokan sudah berdasarkan ini ya? Iya. Rutin oke. Tapi kayaknya saya lupa. Rutin apa? Rutin minum obat. Untung di cross check tadi ini. Ini kalau salah di sini, aduh, pusing ke. Apa namanya kalau tidak jelas di sini tuh, karena ini sebenarnya core dari penelitian, karena ini yang menjadi batasan kita dalam melakukan penelitian. Kotor nak, kakak sabik jangan main sapu kotor.
Kakak Sabik mendengar Kina. Bebe. Abu. Kakak Sabik mendengar Ki. Bentar. Ayah. Minta saja sama abinya. Ayah. Pasti banyak ini pembahasan tak banyak data. Roti coklat Abi. Pesan saja nanti Umi transfer. Kita lanjut. Ini berarti harus ditambahkan ini menurut BNC 8 target tekanan darah untuk tekanan sistolik sekian. Terus apalagi? Tunggu dulu. Dia tidak menjelaskan tentang kontrol unkontrol dia ya, enggak apa-apa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lebih dari setengah astagfirullah. Kesana dulu. Okay. Ini panjang sekali. Yang Zhao, Jiang, Zheng, dan Su dalam penelitiannya menemukan bahwa hipertensi pada kalangan lansia lebih banyak yang tidak terkontrol. Hasil penelitian juga bukan seiring pertambahan usia. Oke. Hal ini secara fisiologis, oke, masih bisa lah ini. Pengelolaan diri. Di sini Gaf kita singkungkan aktivitas fisiknya dengan bahwa dia ada kaitannya dengan kontrol tekanan darah. Terkontrol tekanan darah di bagian bawah. Sesuai dengan biaya respon penelitian ini cukup banyak yang aktif, tapi setengahnya tergolong hipertensi tidak terkontrol dalam. Oke, bolehlah ya. Kurang aktif. Oke. Nah, ini sudah. Oke. Kenapa kita bahas peran keluarga? Hubungan ya? Itu nurse ada hubungannya. Hubungan keluarga. Begitu. Ya, nurse di bagian minum kemarin kita sarankan nurse waktu revisi yang awal itu nurse kita bilang kenapa coba hubungkan karakteristiknya kenapa dia tidak rutin minum obat. Oke, terus hasilnya yang kita dapat memang ada kaitan antara status hubungan ya, status hubungan dengan terkontrolnya atau tidak terkontrolnya gitu. Yang adanya keluarga dengan begitu nurse. Oh, apakah kategorinya ini yang masalah keluarga? Kita bilang coba cari kaitannya kenapa maksud dia saya tidak di batasan dengan... di karakteristik responden itu dia bicara apa batasan karakteristik, apa dia punya pembagiannya, atau saya buka saja di kita punya ada atau tidaknya keluarga nih. Ada atau tidak? Oh, saya coba. Ya. Oh, tinggal dengan ya, tinggal dengan. Bagus sih, jadi banyak tadi pembahasan. Banyak orang bisa mengutip.
Tunggu-tunggu Mi, ini diminta sama Nas kita untuk publikasi. Atau sudah diajukan Mi? Belum Mi? Enggak, belum Nars. Bagus ini teman-teman. Gitu ya. Jadi bagaimana kita bahas ya ulangannya. Peran keluarga dalam manajemen. Adanya keluarga dapat Oke. Tapi tidak kita bicara di sini. Kita cuma singgung tersirat juga. Padahal penting loh. Adanya keluarga dapat membantu. Terus hasil penelitian tak bicara tentang ini apa? Ada hubungannya antara dia terkontrol dengan tidaknya, Nars. Nah, terus tidak ada di sini kita singgung. Oh, iya, Nars. Tersirat sekali. Sementara itu penting loh. Nah, beda yang dengan yang di bawah ini kita bicara hasil penelitian juga menunjukkan bahwa hipertensi tidak terkontrol cukup banyak ditemukan pada lansia di sekolah. Allahu Akbar. Bentar ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi kalau kita bahas itu pasti kan ada closingnya terkait apa hasil penelitian, entah itu di depan atau di belakang. Kalau ini kan di depan ya, mungkin yang untuk peran nanti tambahkan di sini, bagus sekali nantinya. Dia tersambung di paragraf peran keluarga ini kita bahas penelitian tadi ujung. Terus disambung oleh paragraf berikutnya yang mengungkap hasil penelitian hasil cross data itu di awal. Itu lumayan bagus. Oke, ini cuma sampai sekolah tingkat pendidikan, tidak ada lagi yang lain kah? Sudah semua ini? Ya, Nas. Sudah semua ini batasan karakteristik kita bahas? Karakteristik. Sudah semua karakteristik responden kita bahas ini di yang tadi? Iya, enggak semua, Nars. Hanya? Ada beberapa saya tidak bahas. Kenapa kita tidak bahas? Yang jenis kelamin, saya bingung cara jelaskannya bagaimana, Nars. Oh, begitu. Terus apa hasil cross data? Ada kaitannya? Kalau ada tapi tidak signifikan juga, Nars. Oke, yang tidak signifikan jangan dibahas. Oke, status pernikahan bagaimana? Ada hubungan enggak? Tidak, Nars. Tidak juga. Oke, status pekerjaan? Tidak juga. Lama hipertensi? Lama harusnya ada ya, kalau secara logika ya. Iya, Nars. Yang ini juga status konsumsi obat gimana? Ada Nars, saya jelaskan tadi. Ada tadi ya. Jadi yang ada hubungannya diungkap karena ini menjadi kalau tidak ada sebelumnya dia menjadi teori baru ya. Iya, Nars. Jadi kalau misalnya jadi dalam pembahasan cross-tab seperti ini, walaupun tidak ada teori yang mendukung, tetap tampilkan bahwa ini kalau menurut ini ya, kalau menurut hasil penelitian ini ada kaitannya, dan kasihkan nih teori yang mendekati ya
walaupun tidak bicara bahwa tidak bicara secara langsung variabel yang dimaksud, tapi minimal dia bicara tentang variabel yang mirip dengan, yang hampir dekat dengan variabel yang kita sudah cross tab tadi. Bisa kita pahami, Gap? Iya, bagus kalau kita bisa ungkap itu, akan jadi banyak lagi peluang untuk penelitian kita disitasi oleh orang lain. Begitu, Gap, ya? Iya, Nurse. Oke, kita lanjut. Hubungan antara kejadian hipertensi dengan fungsi kognitif lansia. Oh, sorry. Kita masuk di mana sampai? Bentar ini, pergi ambil sana helmnya, ambil helmnya baru pakaikan Umi. Cepet, ambil helmnya. Nanti diambil sama tikus, cepetan, ambil helmnya. Ayo. Ambil helmnya, Ayo, Umi mau pakai helm. Ayo, adik saya. Ambilkan Umi helmnya, nak. Sampai mana ini? Oh ya, masih karakteristik. Oke, hubungan kejadian hipertensi dengan fungsi kognitif. Sini ya. Oke, hipertensi dapat berdampak buruk, menunjukkan. Oke. Oke, hasil uji Pearson. Jangan disebutkan hasil tak di sini, Gap. Pilih saja dengan kata-kata. Ya. Oh iya, Nurse. Pilih saja hasil ujinya menunjukkan adanya hubungan, tidak usah ditulis angkanya. Iya, Nurse. Jalan. Oke. Ini kenapa jadi 0,000? Perasaan tidak ada ini 0,004 kayaknya. Coba cross check ini, Gavi. Yang saya lihat tadi itu, yang saya lihat di abstrak tadi itu 0,004 kalau tidak salah. 0,02. 0,0 yang derajat 0,002 ada di sini di atas. Oh iya, 0,00 darah, tekanan darah ya. Berarti bukan 0,000 ya. Cross check itu jangan sampai ini. Ini ada yang 0,002 derajat hipertensi. Jadi ini yang derajat hipertensinya, Nurse. Kalau yang 0,000 itu apa? Kenapa itu tidak masuk di abstrak? Kenapa itu tidak masuk? Ada, Nurse. Ada ya? Ada. Derajat hipertensi. Oh, ada ya. Saya cuma lihat yang 0,324-nya ini. Kayaknya. Nanti saya cek lagi di abstrak. Tidak ada referensi yang lain yang di atasnya 2010. Nanti saya coba cari, Nurse. Ya, terus cara mengutipnya ini seingat saya tidak seperti ini ya. Oh, iya, Nurse. Aduh, lagi. Saya kasih tanda kuning saja. Dan kalau bisa ganti. Tapi kalau tidak ada ya mau gimana lagi. Cari yang terbaru. Terbatasan penelitian. Justifikasi rutin atau tidaknya. Oke, tidak ditelitinya variabel jenis, jumlah, dan riwayat. Oke. Ini juga, Nurse, yang kemarin keterbatasan penelitian. Suruh tambahkan. Oke.
Oke. Ini pastikan semuanya, jangan ada ini yang tidak terjustify ya. Seingat saya, semua paragraf itu harus dijustify. Inas. Ini di tabel tak ada muncul dia punya skor? Yang mana, Nurse? Yang ini domain orientasi atensi. Ada, Nurse. Cuma memang tidak disebutkan sebagai tujuan penelitian tadi. Iya. Oke. Bagus ini caranya. Lihat lagi kembali kita punya pembahasan. Saya lihat tadi sudah cukup bagus dan pastikan bahwa semua yang kita bahas yang ada kaitannya dengan puskesmas, ya, penekanannya kita pikir oh ini bermanfaat untuk puskesmas, itu kita masukkan di sini, jangan sampai ada yang hilang. Di semua yang masukan-masukan kita terkait hal-hal yang signifikan dalam pembahasan kita masukkan sebagai saran. Entah itu kepada puskesmas, kepada masyarakat maupun ke peneliti selanjutnya, ya. Poin-poinnya misalnya apa, ini jangan cuma yang normatif sekali, ya. Sampai disebutkan misalnya kita harus penyuluhan, berarti penyuluhan apa misalnya, atau komponen ini ada dalam posyandu lansia. Ini tekankan ini seperti apa, ya, misalnya mungkin pemeriksaan fungsi kognitif, ya, dan seterusnya, ya, itu ditekankan. Hal-hal yang kita bahas terperinci di pembahasan pastikan ada masuk sebagai saran kita, entah itu kepada puskesmas, kepada masyarakat dan seterusnya. Oke, mungkin saya di sini kasih ini saja kasih kayak lagi sarannya. Karena kualitas dari penelitian kita itu juga dilihat dari sejauh mana dia bisa mengungkap permasalahan dan memberikan solusi. Gaf, biasanya nurse kita itu minta implikasi. Itu beliau tidak minta ya? Implikasi dari penelitian ini apa? Tidak ya? Saya tuh banyak berpasangan dalam membimbing ya. Termasuk juga menguji. Pada umumnya itu sebelum keterbatasan penelitian atau setelahnya. Sebelumnya kayaknya apa implikasi penelitian, tapi beliau tidak singgung-singgung ya? Belum, Nars. Mungkin nanti. Iya kayaknya. Kemarin itu buru-buru kan disuruh ujian sama beliau?
Tidak juga. Bagaimana? Ya, Nars. Diburu-buru untuk ujian atau bagaimana? Langsung disetujui setelah beliau lihat atau bagaimana? Beliau lihat, Nars. Ini coba dilihat di anu lagi toh Ya, Nars. biasanya beliau itu seperti itu. Ini integrated blood pressure control ini nama jurnal ya? Ya, Nars. Nama jurnal ini yang kita miring. Integrated blood pressure control. Nama apa ini? Bukan, Nars. Nama apa ini? Nama jurnalnya. Ya, jadi pastikan bahwa yang kita tulis ini sudah sesuai dengan kaidah ya. Jangan sampai kan kalau dari buku, dari jurnal itu kan ada perbedaan penulisan. Terus untuk judul bukunya atau judul artikelnya itu ada ketentuan yang berbeda dengan nama jurnalnya. Jadi pastikan sudah sesuai ya. Kemudian seingat saya di sini ini juga justify. Walaupun memang dia masuk sekian ketikan, coba saya coba. Dia tetap masuk ke dalam untuk baris keduanya. Cuma dia harus justify seingat saya. Rata kanan. Panjangnya, banyaknya ini referensinya. Berapa halaman ini referensi? 3. Kuatnya kita cari. 4. 5. Wow, hebat. Ini masih salah ini, Reski. Oh iya. 6 ya. 7. Masya Allah. Kapan? Hebat. Itu bisa justify saya. Oke, cukuplah dari saya. Silakan diperbaiki saja lagi typing error-nya dan seterusnya ya. Ya, Nars. Oke, mudah-mudahan lancar ya. Dan nanti bisa segera ini tanda tangan halaman pengesahan. Ya, Nars. Kirimkan Mina. Saya tidak koreksi lagi nih karena kita sudah bahas tuntas. Nih kita nanti saya kirim videonya. Ya. Mudah-mudahan terekam ya. Dan kirim ke saya halaman pengesahannya. Ya baik itu saja. Kita lanjut ke Bu Sri. Ada yang mau dikonsultasikan Bu Sri? Bagaimana perkembangan penelitian Pak Bu Sri? Halo Bu Sri. Ya, sore Nes. Ya. Gimana? Gimana penelitian Pak Ibu? Sudah revisi belum? Ini revisi nih, Nes. Oh, mau konsul sekarang? Iya. Ini di sini sudah mau maghrib. Bagaimana kalau kita sama ya? Oke. Tidak apa-apa kalau kita tunda Senin depan, Bu Sri, atau bagaimana? Oh iya, baik. Atau mau tunggu jam 7 sebentar? Bagaimana? Pertimbangan dari Bu Sri sih nanti saya menyesuaikan. Bagaimana baiknya? Mau tunggu nanti Senin atau mau nanti ya? Jam 7. Konsultasi dulu 7. Oke, jam 7. Baik. Iya. Makasih, Nes. Iya, sama-sama. Ya, selamat sore semua ya. Nah, ini karena sudah waktu maghrib, jadi. Oh iya Nes. Iya. Selamat sore Nes. Iya. Oke, saya end ya.